wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara spesial dari perbaikan sebuah aki. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sini sudah saya siapkan sebuah komponen elektronik shunt resistor dengan nilai yang berbeda, 5 watt 12 ohm dan 5 watt 0,22 ohm. Dan di sini saya akan gunakan alat ini untuk pengetesan dari sebuah aki. Oke. Dan untuk komponen ini mempunyai kapasitas yang berbeda, dan saya akan coba pada aki yang sudah saya perbaiki dari sebelumnya. Oke teman, di sini saya ada sebuah aki. Oke, untuk kapasitasnya 3,5 Ah. Oke. Di sini 3 Ah, 12 volt 3 Ah. Dan di sini ada bagian tulisan untuk pengecasan atau pengisian penyetruman normalnya 0,3 ampere selama 5-10 jam, dan untuk pengecasan atau pengisian yang cepat itu 3 ampere cuman 30 menit. Oke teman, dan di sini untuk kondisi dari fisik aki ini, oke, karena di sini bukan aki yang baru, ini saya dapatkan dari teman yang kebetulan aki ini tidak digunakan lagi dan saya beli di tempat bengkel yang biasa menangani atau servis dari sepeda motor. Dan saya kebetulan ada aki yang lumayan untuk bentuk fisiknya. Ini saya lihat dari kondisi fisiknya dulu. Oke, untuk yang pertama di sini saya melihat dari bagian plastik di sebelah kanan sini. Oke, di sini masih kondisi baik. Oke, kondisi lurus. Di sebelah kiri juga lurus, dan di sebelah bagian depannya ini juga masih rata. Bagian belakangnya juga masih rata. Oke teman, untuk kondisi aki ini sebelumnya saya akan lakukan beberapa tahap untuk aki ini supaya bisa normal kembali, dimana saat aki ini digunakan terlalu lama, sekitaran mungkin 3 tahun, karena untuk aki yang kering seperti ini, aki normalnya ini pemakaian maksimal itu 2 tahun. Di sini sudah saya coba beberapa trik dan nanti kita lihat hasilnya. Oke, yang pertama di sini saya tambahkan air aki yang biasa atau air aki yang biru. Jika teman-teman mempunyai aki seperti ini bisa mencoba. Oke, saya tambahkan air aki yang biru, saya taruh di botol mineral, saya kasih sedotan dari pulpen. Oke, untuk air akinya seperti ini. Oke, air akinya seperti ini. Ini saya taruh di lantai seperti ini. Oke. Ini tidak ada reaksi apapun. Dan di sini kebetulan ada besi, besi seperti ini. Ini besi paku atau logam. Jika ditaruh di cairan aki atau cairan kimia, ini biasanya timbul reaksi atau bergelembung, dan di sini tidak ada reaksi apapun. Oke teman-teman, dan di sini sudah saya siapkan atau sudah saya masukkan dari air aki ini pada bagian. Di sini tidak saya lakukan pada bagian atas, tetapi saya lakukan pada bagian bawah di sini atau di belakangnya sini. Ini saya lubangi ke 6 bagian, ke 6 bagiannya sini. Kemudian saya tambahkan, saya masukkan untuk takarannya seperti ini. Sebentar, ini kurang panjang. Saya akan coba cek dengan mengurangi jumlah air aki di dalamnya. Jumlah airnya di dalamnya.
seperti ini. Oke, ini sudah tidak terlalu banyak. Oke, ini barusan keluar. Oke, ini saya sedot. Oke, ini tadi saya masukkan secukupnya saja, tidak terlalu banyak. Oke, di sini saya sedot lagi. Dan untuk selanjutnya sebelum melakukan pengetesan, di sini saya akan menutup dari bagian di sini. Oke, bagian yang sudah saya solder pada ke-6 lubangnya saya tepatkan bagian tengah agak ke bawah. Oke, karena saat dilakukan penyoderan bagian atas ini tidak bisa masuk untuk aki seperti ini. Oke, ini saya ambil di agak ke bawah sedikit. Oke, seperti ini. Ini sudah masuk. Dan di sini saya gunakan supaya lebih praktis dan tidak terjadi kesulitan. Oke, dan tentunya hasilnya lebih rapi. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah solder 60 watt seperti ini. Oke, saya akan menutup ke bagiannya sini. Ini bisa mulai bagian yang pertama, yang lubang pertama. Ini saya menggunakan mata solder yang agak lebar. Oke, seperti ini. Oke, bos, seperti ini, bos. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini saya tambahkan plastik. Oke, kebetulan plastik dari penutup aki yang sudah tidak terpakai. Di sini saya tambahkan seperti ini. Karena untuk kondisi bahan plastik dari aki, oke, dari plastik aki ini sangat baik sekali untuk dilakukan penutupan seperti ini. Hasilnya lebih rapi dan menutup dengan rapat ke semua bagian yang telah saya lubangi seperti ini. Oke, saya ratakan seperti ini. Oke. Oke, sip, mantap, bos. Oke, teman-teman, jika teman-teman mempunyai aki di rumah atau aki pada motor, untuk kondisi aki ini sebelumnya, oke, ini tidak mengeluarkan arus sama sekali atau kondisi mati total, karena di sini aki ini aki bekas, bukan aki baru. Jadi tadinya itu tidak ada arus sama sekali atau tidak mengeluarkan arus. Jadi di sini saya coba trik yang termudah yang teman-teman bisa coba di rumah. Oke. Saya coba di rumah seperti ini. Oke. Saya ratakan ke semua bagiannya. Ini ada yang akan terjadi pada proses selanjutnya. Oke. Yang sangat menarik. Oke, ini lubang kelima. Oke, lubang kelima. Karena setiap lubang ini menghasilkan 2 volt, 2,05 volt. Oke, jadi saat dijumlah itu sekitaran 12,4 volt. Ini untuk aki yang baik voltasenya, untuk aki 12 volt. Jadi di sini saya menggunakan trik atau rumus untuk aki 12 volt. Ini saya lihat voltasenya 12,4 dan kondisi fisiknya masih bagus, masih lurus. Oke, seperti ini. Ini tanda-tanda tersebut ada pada aki ini. Oke, 12 volt, 2,4 volt, dan kemudian kondisi akinya masih lurus di plastiknya sini. Oke, bagian plastiknya ini masih kondisi
rata. Oke teman-teman, di sini timbul tekanan karena plastiknya di sini agak keluar. Oke, saya biarkan dulu. Dan di bagian sini, oke, ini kita coba. Biasanya untuk yang penutupan terakhir ini biasanya terjadi tekanan atau saat ditutup ini sangat sulit sekali karena ada tekanan angin di dalamnya. Oke, jadi teman-teman jika mengalami sebuah masalah penutupan seperti ini, oke, setelah dicas atau diperbaiki, sebaiknya didiamkan dulu sekitar setengah jam atau 30 menit supaya tekanan di dalamnya ini menurun karena setelah proses pengisian atau pengecasan. Oke, seperti ini. Oke, sudah menutup dan di sini tidak ada tekanan atau timbul plastik yang keluar tertekan dari dalam. Oke, hanya di bagian sini. Ini tekanannya sudah menurun. Oke, saya ratakan kembali. Oke, bos. Ini saya pastikan sudah rata dan rapi pada semua bagiannya. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan penutup dari bekas aki yang lama atau plastik yang agak lentur. Ini supaya penyolderannya juga lebih mudah dan menutup dengan rapat. Oke, dan di sini sudah menutup semuanya. Saya akan coba ratakan. Oke, saya ratakan dulu. Seperti ini, sebentar bos. Oke, seperti ini saya ratakan dulu. Ini kita bisa tunggu beberapa menit supaya lebih keras dari plastiknya. Oke, lebih kering. Oke, seperti ini sudah rata. Oke, ini saat kelihatan di kamera ini lebih rata dan hasilnya itu tidak terlihat seperti setelah diberi cairan atau setelah dilubangi, jadi lebih rapi. Oke, seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini lumayan rapi. Kita tinggal bersihkan, kita rapikan pakai cutter. Ini sudah beres. Oke, seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan tes dari aki ini menggunakan sun resistor. Di sini saya gunakan yang 12 ohm. Oke, saya gunakan yang 12 ohm. Oke, sudah saya siapkan sebuah avo. Ini saya arahkan ke ampere meter. Oke, pengetesan 10 ohm. Oke, dan saya akan coba pasang. Oke, seperti ini. Berapa nilai voltase berapa nilai arus yang akan dialirkan. Oke, untuk yang pertama jabet yang warna hitam ini saya taruh di negatif. Oke, jabet yang warna merah ini tidak boleh langsung ke akinya karena di sini arusnya mungkin ada arus atau masih kosong, itu tidak masalah jika kita pakai langsung karena di sini saya belum mengetahui dari kondisi aki ini. Oke, di sini saya gunakan sun resistor ini untuk mengatasi bahwa jika terjadi suatu masalah, karena untuk avo seperti ini baiknya atau amannya harus menggunakan beban untuk melihat kondisi arus dari akinya, arus dari sebuah aki.
tidak boleh langsung menggunakan tanpa beban. Oke, bisa menggunakan sun resistor seperti ini maupun dop lampu. Oke teman-teman, di sini saya gunakan sun resistor ini, oke, supaya tidak merusak dari AVO-nya itu sendiri. Karena untuk melihat arus ini harus diberi dengan menggunakan beban. Di sini saya menggunakan beban 5 watt 12 volt. Oke, saya akan lihat kondisinya berapa arus yang dialirkan. Oke, sekitaran 0,9 ampere. Oke, 0,9. Oke teman-teman, sekitaran 1 ampere, dan di sini mengalami kenaikan suhu. Dan untuk selanjutnya ini sesuai di thumbnail. Oke, ini sun resistor 12 volt 12 ohm 5 watt, dan di sini 5 watt, 022 ohm. Karena untuk nilai sebuah resistansi, oke, ini 12 0 dan di sini 0,22. Jadi saat dilakukan tes ini tadi menghasilkan 1 ampere 0,9, dan di sini saya tidak menggunakan sun resistor ini secara langsung pada saat pengetesan pertama, karena saat dilakukan pengetesan jika suatu nilai resistansi dari sun resistor ini semakin kecil, arus yang dikeluarkan itu semakin besar. Jadi saya akan seri seperti ini. Oke, saya seri, saya hubungkan secara sejajar. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba lihat arus yang mengalir. Oke. Oke, untuk arus yang mengalir di sini juga terjadi kenaikan suhu. Yang terjadi kenaikan suhu di sini, yang biru atau yang 12 ohm ini kenaikan suhunya lebih tinggi, yang sini tetap adem, dan nilai ampernya tadi sekitar 0,94, jadi menurun sedikit, sekitaran 0,04 ampere. Ini. Dan di sini saya gunakan tes dari sebuah lampu motor. Oke, kebetulan untuk lampu ini bagian lampu stop, dop stop dari sebuah motor. Oke, untuk kapasitasnya di sini 12 volt. Oke, 12 volt, dan di sini ada tulisannya 25 watt per 5 watt. Oke, 25 watt per 5 watt. Oke, atau 5 watt. Oke, di sini untuk kondisi lampu stop ini, lampu dop motor ini saat digunakan pada sebuah kendaraan di motor. Oke teman, jika digunakan di motor, oke, saat dipasang atau cara kerja dari sebuah lampu stop ini, oke, saat lampu kota menyala, oke, di bagian belakang dari lampu motor ini nyalanya redup, dan saat kita rem, oke, saat kita rem itu nyalanya terang sekali. Jadi ada dua bagian pada dop stop ini negatif. Ini bagian salah satu ada yang ke lampu kota, dan di bagian sini ada yang ke lampu rem. Oke, untuk yang lampu kota ini menggunakan yang 5 watt, dan untuk yang lampu rem ini menggunakan 25 watt. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba tes. Ini jika suatu saat teman-teman mengalami masalah akinya itu ngedrop, atau mengalami atau tidak berfungsi pengisiannya, akinya ngedrop, oke, voltasenya turun dan akinya tidak bisa digunakan untuk starter maupun klaksonnya itu langsung redup, tadinya normal. Ini teman-teman bisa mengecek pada switch lampu rem dari motor itu sendiri, dimana saat tidak digunakan pengereman, ini lampu remnya atau nyalanya lampu belakang itu terang sekali. Jadi di sini bisa mempengaruhi dari sebuah pengisian di aki motor. Oke, dimana arus pengisian dari sebuah aki motor ini langsung masuk ke dalam lampunya sini. Oke, lampunya terang, jadi sistem pengisiannya ini menyalakan lampu,
dan tidak masuk ke dalam akinya. Jadi saat digunakan akinya voltasenya terus menurun. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan coba tes pada aki ini menggunakan dop stop dari motor dan berapa arus yang mengalir. Oke, seperti ini saya akan coba. Oke, saya tambahkan kabel seperti ini. Oke, saya coba tes. Oke, berapa arus yang mengalir. Oke, 1,7 ampere. Yang satunya lagi. Oke, 0,4 ampere. Ini adalah lampu kota, lebih redup. Dan di sini yang 1,7 ampere tadi itu lampu stop. Ini lebih terang. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Dan di sini saya akan coba tes berapa arus yang mengalir saat digabungkan seluruh bagiannya ini, yang bisa menyebabkan saat pengisian di motor itu tidak berfungsi. Oke, ini kita umpamakan lampu remnya menyala terus dan lampu kotanya menyala. Berapa arus yang mengalir? Oke, sekitaran 2,16. Oke, 2,16 ampere. Jadi sangat besar sekali, bisa mempengaruhi dari sistem pengisian di motor jika suatu saat pengisian di motor ini tidak berfungsi. Oke, karena lampu remnya ini menyala. Oke, ini menyala terang, jadi arus pengisian di sekitaran 2 ampere ini masuk ke aki, masuk ke lampunya, lampu motor yang lampu remnya menyala. Jadi sistem pengisian di akinya ini tidak berfungsi dan voltase akinya akan ngedrop. Oke, teman-teman, dan di sini saya akan coba lihat voltase dari aki ini. Oke, untuk melihat kondisi sebuah aki, kita bisa dengan mudah melihat dari voltase dari sebuah aki. Oke, seperti ini. Saya tes akinya. Oke, untuk voltasenya 12 volt. Oke, 12,2 volt. Oke, karena tadi setelah dites ini voltasenya agak menurun sedikit. Untuk normalnya di bagian sini 12,4. Oke, 12,4. Oke, teman, dan di sini saya akan coba tes aki ini menggunakan dop motor. Oke, berapa voltasenya, penurunan voltasenya. Oke, saya hubungkan seperti ini. Ini yang lampu kota, maaf, ini yang lampu rem, ini agak terang, 12 volt. Saya tahan 15 detik. Oke. Oke, penurunannya 11,9. Saya coba 2 titik lampu. Oke, teman, ini agak panas sekali. 11,9. Dan saya akan coba pakai sun resistor. Oke, sun resistor saya hubungkan langsung. Saya hubungkan langsung seperti ini. Oke, ini pengetesan 1 ampere. Oke, 12 volt. Oke, tadi pengetesan 2 ampere. Oke, di sekitaran 11,9. Oke, untuk kondisi arusnya ini atau penurunan voltasenya. Oke, jadi di sini tadi saat pengetesan pertama menggunakan lampu motor 2 ampere itu 11,9. Oke, dan menggunakan sun resistor seperti ini. Oke, 1 ampere ini penurunan voltasenya sekitar 12,04 atau sekitar masih 12 volt. Oke, untuk kondisi aki ini. Oke, teman, dan di sini saya akan mengecek dari kondisi aki ini arus yang tersimpan di akinya sini. Oke,
arus yang ada di akinya sini, berapa besar kapasitasnya. Ini karena sebuah aki ini bisa berbeda-beda kondisinya. Ini kadang voltasenya bagus, tetapi arus yang disimpan di dalamnya ini kecil sekali. Jadi saat digunakan starter itu mungkin beberapa saat bisa kuat, dan beberapa kali untuk di starter ini tidak kuat lagi. Ini bisa berpengaruh terhadap kapasitas yang tersimpan di dalam akinya itu sendiri sesuai dengan umur pemakaian dari akinya itu sendiri. Dan di sini saya akan persiapkan sebuah alat tes. Oke teman, di sini saya akan coba tes aki ini menggunakan baterai analyzer 12 volt. Oke, baterai analyzer 12 volt. Saya akan lihat kondisinya. Oke. Dan untuk baterai analyzer ini banyak sekali macamnya. Oke, banyak sekali macamnya. Dan tentunya ada berbeda-beda harganya. Oke, teman-teman bisa lihat di beberapa marketplace untuk baterai analyzer. On. Untuk aki motor di sini saya gunakan pengetesan 100 ampere. Pengetesan beban 100 ampere, berapa nilai ampere yang tersimpan pada aki ini di dalamnya. On. Pengetesan. Oke teman, dan di sini sudah ada hasilnya. Oke. Untuk akinya ini 12,32 voltasenya, dan di sini nilai resistansinya. Oke, nilai resistansi dari aki ini, oke, nilai ohmnya di aki ini antara positif dan negatif itu 17,44 mili ohm. Jadi sangat kecil sekali, mili ohm 17,44 mili ohm. Oke. Dan di sini saya akan lihat, karena di sini stripnya full. Ini kondisi bagus atau good. Oke. Oke, teman-teman. Dan di sini pengetesan 100. Oke, pengetesan 100 di bagian sini 100 cca, 100 ampere, dan hasilnya ini sangat kelihatan sekali 142 cca. Jadi sangat bagus sekali sebanding dengan aki baru. Oke. Dan untuk kondisi aki ini tadinya tidak mengeluarkan arus sama sekali, dan kemudian saat saya beri beban pengetesan pakai lampu maupun apa saja seperti sun resistor, ini voltasenya hilang. Tidak ada voltase atau nol sama sekali. Dan kemudian saya masukkan sebuah saya masukkan air aki yang biasa ke 6 lubangnya sini. Ke 6 lubangnya sini dikarenakan untuk sel akinya ini masih aktif 12 volt. Dan di sini saya tambahkan air aki yang biasa. Ini sudah cukup membantu aki ini bisa normal kembali, karena di sini untuk aki ini lama digunakan, jadi terjadi penguapan pada semua bagian selnya. Jadi di sini air akinya mungkin ada yang kering atau tidak ada air akinya sama sekali pada bagian ke-6 bagiannya ini. Oke, jadi tidak bisa menyalurkan arus secara merata menyeluruh antara positif, oke, di sambungan di dalamnya ke negatif. Oke, di sini saya cukup masukkan air aki ke dalamnya sini tanpa membongkar di bagian atasnya sini atau menggergaji. Teman-teman bisa coba cara seperti ini untuk yang pertama. Oke, dimasukkan air aki ke dalamnya sini, kemudian karena belum ada arus yang mengalir, kita bantu dengan menggunakan dop lampu motor, oke, untuk memunculkan reaksi terjadinya alir yang mengarus untuk arus yang mengalir pada bagian positif dan negatifnya ini. Dengan bantuan menggunakan lampu motor, ini bisa membantu terjadinya reaksi
kimia pada bagian plat selnya, sehingga saat diberi tes beban pakai lampu ini perlahan nyalanya redup kemudian terang kembali. Jadi saat menyala terang ini arus sudah bisa masuk ke dalam plat sel akinya, ke dalam akinya, dan siap dilakukan pengecasan karena sudah bisa menyalakan sebuah lampu motor. Atau saat diberi tes beban pakai sun resistor ini timbul kenaikan suhu pada sun resistornya ini. Dan untuk alat pengecasannya saya menggunakan alat sederhana. Oke teman, saya gunakan alat sederhana dari kiprok motor. Oke, di sini saya gunakan sama pada sistem pengisian pada motor. Jadi saya gunakan atau saya ambil bagian yang kabel putih pengisian dari spool motor. Oke, kemudian saya gantikan trafo, dan untuk jalur lainnya ini saya ambil yang negatif. Oke, saya ambil yang negatif dari kiproknya sini. Oke, saya ambil yang negatif, kemudian saya sambungkan ke negatif trafo atau bagian CT, dan yang negatif ini juga ke negatif dari aki. Kemudian yang terakhir ini bagian positif dari kiprok, oke, yang mengarah ke aki. Oke, ini saya gunakan untuk ke positif aki. Oke, dan untuk trafonya ini bisa menggunakan yang 3 sampai 5 ampere. Ini saya menggunakan trafo CT. Oke, trafo CT seperti ini. Oke, bos, trafo CT seperti ini. Kebetulan ini yang 5 ampere trafo CT. Ini yang ke kiprok negatif. Oke, dan di sini untuk CT-nya saya ambil yang 18 volt. 18 volt saya siapkan diode 6 ampere 2 buah dengan strip putih menghadap keluar. Ini adalah jalur yang ke warna putih atau input yang masuk ke kiproknya. Ini. Oke teman-teman, untuk alat cas akinya yang menggunakan kiprok, di sini saya ada beberapa buah. Ini ada 3 buah, dan saya gunakan untuk alat perbaikan sebuah aki yang bermasalah. Oke, dan di sini saya akan coba untuk hasilnya dari aki yang sudah saya perbaiki. Oke, saya gunakan yang sebelah sini, yang tengah. Ini saya gunakan trafo 5 ampere. Oke, ini saya pasang dulu. Dan di sini untuk alat casnya ini menggunakan indikator LED. Oke, warna hijau, warna merah, hijau, dan biru. Dimana untuk kondisi warna merah ini akinya sekitaran 13 volt ke bawah menyala, dan warna hijau, warna hijau ini saat dilakukan pengecasan di 14,5 volt, ini menyala. Dan di sini LED biru ini saat voltase dari pengecasan ini melebihi dari 16 volt. Ini biasanya arus akinya tidak bisa masuk untuk yang LED biru. Oke, karena di dalamnya sini ada rangkaian designer, LED, diode designer, dan resistor. Ini untuk rangkaiannya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Oke, yang untuk videonya yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki ini sudah lengkap di dalamnya, teman. Oke, atau thumbnail ada gambar cas seperti ini, dan bagian di dalamnya terbuka. Oke, seperti ini. Ini teman-teman bisa melihat di bagian tersebut, di video tersebut. Oke, sekitaran 1 mingguan. Oke, saya akan coba tes untuk hasilnya gini, karena gini dalam kondisi normal. Tadinya itu mati total. Oke, sudah saya hubungkan, dan di sini LED merahnya menyala. Oke, saya tarik seperti ini. Oke,
menyala seperti ini, dan di sini saya akan on kan. Oke teman, dan untuk hasilnya seperti ini. Ini arus mengalir sekitaran 2 ampere lebih. 2 ampere. Oke, sekitaran 2 ampere terus menurun. Ini saya sambil pasang voltase ini, oke, supaya lebih terlihat saat pengecasan. Oke, arusnya mulai menurun di bawah 2 ampere. Oke, untuk voltasenya 14,38. Oke, saya lihat lagi arusnya yang mengalir. Oke, terus menurun. Oke, di sekitaran 1 ampere. Oke, 1 ampere. Jadi saat dilakukan pengisian untuk akinya, oke, kondisinya atau saat dilakukan pengecasan, ini yang pertama karena arus di akinya ini tadi setelah saya cas itu berkurang. Jadi saat dilakukan pengecasan, oke, arus akan langsung ke 3 ampere. Oke, saat dilakukan pengecasan karena arus di akinya ini berkurang, jadi saat dilakukan pengecasan pertama, oke, ini arusnya tadi di atas 2 ampere. Oke, kemudian setelah dilakukan pengisian, arusnya ini sudah bertambah di akinya. Jadi di indikator dari ampere analognya sini menurun mendekati 0. Dan jika sudah seperti ini mendekati 0, ini indikasi bahwa arus di dalam akinya ini sudah penuh, dan tentunya voltasenya, oke, di sini untuk voltasenya 14,7 volt. Oke, ini adalah kondisi aki yang sudah normal, dan saat pengetesan tadi sudah sekitar 141 ampere, jadi sangat bagus sekali untuk digunakan motor. Oke, terutama untuk starter motor ini langsung enteng sekali, terjeng. Oke teman, dan di sini untuk hasilnya. Oke, untuk hasilnya supaya tidak penasaran, oke, saya off kan dulu. Oke, saat di off kan, ini voltasenya menurun. Oke, sesuai dengan voltase aki nanti 12,4 volt di atasnya itu. Oke, dan di sini saya akan coba untuk mengetes aki ini pakai dinamo starter yang tentunya arusnya itu lebih besar. Oke, berapa penurunan voltase pada aki ini, karena aki ini tersimpan arus 141 ampere, besar sekali. Oke, ini sudah saya pasang dinamo starternya. Oke, saya coba tes berapa voltasenya. Oke, berapa voltasenya saat saya tekan tombolnya sini. Oke teman, oke, ini sudah bagus sekali. Saat start pertama itu sangat kuat sekali, dan di sini voltasenya saat diberi beban starter di atas 11 volt. Jadi di sini untuk lebih mudahnya sebuah aki itu bagus atau normal digunakan saat diberi tes beban, terutama untuk starter yang arusnya besar, ini harus di atas 11 volt. Oke, terima kasih, semoga membantu. Salam sukses, salam berkarya. Terima kasih atas luang waktunya, semoga dilancarkan rezeki. Salam otomotif.